Dongeng Bahasa Indonesia. Raja Katak dan Ular. Dahulu kala, ketika setiap spesies memiliki raja atau ratu, ada belalang yang mengurusi urusannya. Dan itulah mengapa kita akan membiarkannya. Tapi kemudian, siapa yang kita bicarakan? Kita sudah berada di kerajaan hewan. Mari kita bicarakan tentang bunglon itu. Oh, kemana perginya? Lupakan. Mari kita bahas tentang zebra itu. Jangan berani-berani bicara tentang kehidupan pribadiku. Maaf. Aha, mari kita bicara tentang kelinci. Sobat, seharusnya akulah yang memenangkan perlombaan itu, bukan kura-kura. Hanya jika aku tidak tertidur selama balapan, sekarang lihat dia menikmati ketenarannya. Oh, kau sangat tampan. Wow, kau sangat tampan. Oke. Aku pikir kita harus menemukan seseorang di sisi lain hutan. Aku pikir kita menemukan cerita kita. Ayo pergi. Alkisah, di sebuah sumur yang merupakan kerajaan katak, hiduplah Raja Frogmas bersama istrinya, Froglin. Rakyat dan kerabat Raja Frogmas juga tinggal di sumur yang sama. Semua rakyat kataku, serombongan nyamuk mendekat. Bersiaplah, siapkan lidah kalian, lidik, dan serang. Bagus. Frogmas adalah raja yang hebat, dan di bawah perintahnya sumur itu makmur. Ya, bukan makmur, tapi itu menambah kedalaman cerita. Ya kan? Ayo kita lanjut. Frogmas memperlakukan semuanya sama, baik kerabat ataupun rakyatnya, dan akan selalu menjaga keselamatan mereka. Seekor elang sembunyi. Wow, bukankah aku terlihat tampan hari ini? Igli akan jatuh cinta padaku. Setiap hari dia harus datang ke sini dan melihat bayangannya. Apakah dia tidak tahu bahwa itu membuat kita takut? Jika dia tahu kita di sini, dia tidak akan menakuti kita, tapi membawa salah satu dari kita ke iglinya setiap harinya. Oh, jangan khawatir, Froglin. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Oh, aku tahu. Sementara Frogmas dan Froglin hidup bahagia, kerabat mereka, terutama Froglet, yang merupakan sepupu Froglin, sangat cemburu pada mereka. Dialah yang seharusnya menjadi ratu. Dia selalu mengatakan itu. Sekarang dengarkan aku, bodoh. Bagaimana kau tidak bisa melihat bahwa Frogmas lebih memperhatikan Froglin? Dia mendapat paling banyak serangga, tinggal di bagian paling bawah dari sumur, sehingga kalau ada bahaya menimpa kita, dia aman. Ya, dia adalah ratu. Nah, apa kau mau dimakan elang lebih dulu? Tidak. Apakah ada makhluk di sini yang menginginkan itu? Tidak. Tidak. Shh, dia akan mendengarkan kita. Baiklah, sekarang aku tahu kita semua memiliki tujuan yang sama. Serahkan saja padaku. Aku akan memastikan bahwa kesetaraan berlaku. Sekarang sumur ini akan menjadi milikku, hanya milikku. Aku akan menjadi ratumu, dan sebagai tanda persahabatan, aku akan memberikan Frogmas dan Froglin ke elang. Ketika Froglet mulai menyusun rencana jahatnya, dia tidak menyadari bahwa Frogmas telah mendengar semuanya. Dia menelan air liur di tenggorokannya dan menunggu dengan cemas untuk hari berikutnya. Itu adalah malam yang panjang bagi Frogmas, sementara istrinya tidur nyenyak. Semoga kau selalu mendengkur seperti ini. Padahal aku membencinya. Saat pagi tiba, Frogmas keluar dari sumur dengan bantuan rantai besi yang digantung di dinding sumur. Kemudian dia langsung menuju lubang ular hijau besar yang dia lihat sebelumnya. Dari jarak yang aman, Raja Frogmas memanggil ular itu. Oh, Tuan Racun Hijau, tolong keluar. Ular itu terkejut mendengar Raja Katak datang ke pintunya. Dia keluar dari lubang.
Urusan apa yang dimiliki Raja Katak dengan musuh alami? Aku ingin menjadi temanmu. Teman? Tapi kita terlahir sebagai musuh. Ular memakan katak. Dan kemudian Frogmas berbicara dengan ular tentang rencananya dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin memberi pelajaran kepada kerabatnya. Aku ingin menghukum mereka karena memberontak terhadapku. Aku akan membawamu ke sumur dan kau bisa memakan semuanya. Apakah ini sumur kering? Tidak banyak air di dalamnya, namun kau tidak perlu khawatir. Ada lubang yang bagus di dinding sumur, sedikit di atas permukaan air. Kau bisa memakan para pemberontak dan masuk ke dalamnya untuk beristirahat. Oke, bawa aku ke sumur. Aku akan memberi pelajaran pada kerabat pemberontakmu itu. Frogmas yang bangga dan bahagia membawa ular itu ke sumurnya dan berkata, Kau bisa memakan musuhku, tapi tolong jangan makan aku dan istriku. Tentu saja, tentu saja. Sejak hari itu dan seterusnya, ular hijau itu mulai memakan katak satu persatu, seperti yang telah ditunjukkan oleh Raja Katak. Tidak! Oh, ya. Satu persatu, segera semua musuh Raja Katak dimakan oleh ular itu. Satu-satunya yang tersisa sekarang adalah Frogmas, Froglin, dan ketiga anak mereka. Terima kasih temanku, semua pemberontak sudah tiada. Sekarang kau dapat kembali ke lubang di luar. Kembali? Apa kau gila? Aku telah mendapatkan rasa baru dan aku menyukainya. Sekarang aku akan memakanmu dan keluargamu. Frogmas merasa kaget. Dia menyadari kesalahannya. Menelan air liur di tenggorokannya, dia entah bagaimana berhasil mengumpulkan keberanian dan berkata pada ular, Ya, kau bisa makan kami, tapi kami hanya berlima. Apa yang akan kau lakukan setelah itu? Aku tidak berpikir tentang itu. Ya, aku memikirkannya. Karena kau adalah temanku, kau tahu, ada 5 sumur dan kolam lain di dekat sini. Dan sebagai seorang raja, aku bisa membujuk katak yang tinggal di sana untuk datang ke sumur kosong ini dan menjalani hidup. Begitu mereka ada di sini, kau bisa memakan mereka dan tidak memakan kami. Oh, aku suka hal itu. Tapi lakukan dengan segera, aku lapar. Tentu saja. Dan itulah sebabnya istri dan ketiga anakku akan ikut denganku. Dan kami masing-masing dapat pergi ke sumur dan membujuk mereka sehingga kami dapat membawa mereka semua ke sini dalam waktu yang singkat. Masuk akal. Terima kasih, teman. Oh, terima kasih kembali. Maka Raja Frogmas dan istrinya serta ketiga anak mereka keluar dari sumur dan melompat, tidak pernah kembali ke sumur yang sama lagi. Mungkin kalian bertanya apa yang terjadi pada ular? Nah, ia menunggu dan akhirnya dia keluar. Ketika elang melihatnya dan mencengkram dengan cakarnya, lalu membawanya pergi. Igli akan sangat senang. Dan untuk Frogmas, ya, dia belajar bahwa dalam hidup seseorang harus selalu berpikir 2 kali sebelum mengambil keputusan drastis.